Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري من أبي هريرة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إذاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Hadirin ikhwat iman jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini dikumpulkan kembali di satu majelis yang di dalamnya membahas tentang agama, tentang Al-Qur'an, tentang hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa apa yang kita bahas itu adalah jalan yang tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata nabiy. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran firman Allah, Sunnah Nabi adalah perilaku Nabi, ungkapan Nabi, adab-adabnya Nabi, akhlaknya Nabi, atau yang diiyakan oleh Nabi yang disebut dengan takrir. Sesuatu yang sudah disampaikan oleh Nabi menjadi jalan yang utama. Adapun yang lainnya akan menjadi hal yang maslahah bagi kita kalau itu tidak bertentangan dengan agama ini. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan nikmat agama Islam yang tidak hanya mengajarkan bagaimana beriman, tetapi di dalamnya mengajarkan bagaimana beradab, bagaimana berakhlak, bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana perjumpaan yang benar yang menghasilkan rahmat dan barakah ini. Dan tentunya itu sudah kita bahas kemarin dari nomor hadis yang pertama di babul adab kitabul jami. Kita bahas tentang salam sebagai adab pertemuan. Kita bahas tentang tata cara makan, bahkan menjilat tangan setelah makan, bagian daripada mensyukuri nikmat Allah yang telah diberi. Bahkan kita membahas bagaimana kalau kita bertemu dengan orang kafir, kita dahulukan yang memberikan salam atau mereka. Sampai Nabi mengatakan, la tabda'ul yahud wal nasara bisalam. Tidak diperbolehkan kita itu memulai salam
kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-10. Setelah kemarin kita membahas 3 hadis yang berkaitan dengan masalah saham. Hadis ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan hadis pertama terkait dengan hak muslim atas muslim yang lain. Bunyi dari hadis ini adalah idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, termasuk di dalamnya Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berbeda sedikit redaksinya, namun inilah yang dipakai oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Apa makna daripada idza atasa ahadukum? Maknanya adalah apabila salah seorang dari kalian bersin yang diartikan adalah hentakan yang melalui hidung, itu namanya atos. Jangan diartikan atos bahasa Sunda, jangan diartikan atos bahasa Jawa, ya Pak ya. Ini atos bahasa Arab. Bersin yang ada hentakan ke hidung itu namanya atsun. Ada hentak di hidung, yang dimana hentakan itu mengeluarkan penyakit yang dari dalam, penyakit yang dari dalam. Sehingga di dalam ajaran Islam ada adab ketika Allah mengizinkan kita supaya mengeluarkan penyakit itu lewat bersin, maka mesti ada kalimat pujian kepada Allah, yaitu alhamdulillah. Kenapa kita mesti mengucap alhamdulillah? Karena di saat orang bersin itu ada banyak penyakit yang keluar lewat hidungnya. Bahkan bukan cuma lewat hidung, termasuk lewat mulut. Silakan Bapak coba tahan itu batuk itu nanti. Itu lendir yang ada di tangan Bapak itu pasti baunya beda dan warnanya pun beda. Begitulah cara Allah mengeluarkan sesuatu yang merusak tubuh kita ini. Maka itulah yang diajarkan oleh Rasul. Karena Allah sudah mengizinkan hidung ini supaya bisa bersin, maka ucaplah alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarkan kalimat alhamdulillah dari sahabatnya yang mengatakan itu, maka dia menyebutkan yarhamukallah. Ucap yarhamukallah. Apa makna yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Maknanya adalah semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Ada doa, juga ada adab di dalamnya, yang sehingga beriringan berjalan ada pahala selain menyembuhkan tubuh. Maka begitu besar rahmat Allah ini kepada kita, sungguh merugi manusia yang tidak bersyukur itu. Di saat diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghilangkan penyakit, di saat itu kita tidak mau. Kedua, di saat Allah mengeluarkan penyakit, di saat itu kita tidak mau meraih pahala dari Allah dengan ucapan tadi. Ucapan alhamdulillah, ucapan yarhamukallah, itu membuat kita menjadi berpahala. Karena diajarkan langsung oleh Nabi SAW. Ada
Yang berikutnya adalah bagaimana kalau seumpama ada orang bersih tapi tidak mengucapkan alhamdulillah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bila ada orang yang batuk, yang bersih, tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak perlu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, disebutkan, tidak mengapa engkau mengucapkannya, karena engkau kewajibannya mendoakan. Lain lagi, Ibnu Rajab Al-Hambali, jika engkau mendengarkannya, maka engkau menjadi fardhu ain menjawabnya. Tapi jika engkau tidak mendengarnya, maka sungguh engkau mendoakan orang lain, itu bagian dari sunnah Nabi SAW. Jadi silakan pilih mau yang mana. Ini waktu iman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika orang yang bersih tadi sudah mendengar saudaranya mengucapkan ya rahmatullah, maka dia mesti membalas lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Jadi dua-duanya, enggak cuma orang yang bersih, orang yang mendengarkan bersih didoakan balik. Begitu indah ajaran Islam ini, ya iman. Tidak ada di ajaran agama lain yang menganjurkan demikian. Ada doa di dalamnya yang melahirkan rahmat, barokah dari Allah. Ada juga kesembuhan, asyifa, yang di dalamnya dipujikan oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kerugiannya. Kemudian waktu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab As-Sar'iyah tercantum Ibnu Khubairah berkata, jika seseorang masih bisa bersin, maka itu menunjukkan kalau badannya sehat. Masih bisa bersin itu badannya sehat. Yang tidak bersin tidak sehat badannya. Yang tidak bersin itu tidak sehat badannya. Jadi jangan kaget waktu iman ketika antum mendapatkan bersin, meriang, flu. Itu sebenarnya cara Allah menyehatkan tubuh kita. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Khubairah. Lalu kemudian selain untuk kesehatan terkait dengan masalah hidung, di sini juga beliau mengeluarkan satu dalil dalam Sahih Bukhari, innallaha yuhibbul qutas wa yakrahu ta'at wa yakrahu tasawuf. Allah menyukai yang namanya bersih, tapi Allah tidak suka dengan yang namanya menguap. Kenapa ibarat iman? Karena kalau menguap itu membuat kita sakit, Pak. Makanya ada dalam hadis lain, ketika kita menguap dianjurkan untuk menutup. Kenapa menutup? Karena sesungguhnya ketika kita membuka, saat itulah syaitan bisa masuk dan membuat kita menjadi mengantuk dan mengantuk kembali. Beda dengan bersih. Beda dengan bersih khotimah. Lalu kemudian ucapan tahmid saat bersih sebagai ucapan syukur terhadap karunia yang berupa kesehatan badan. Kita kalau ke rumah sakit kena sakit, Pak, ya. Padahal sakit itu sendiri Allah berikan buat supaya kita menggugurkan dosa. Boleh gak kita ke rumah sakit? Wajib, Pak. Wajib untuk mencari kesembuhan, tapi dengan cara yang benar. Jangan sampai kita mencari kesehatan dengan cara kedukun. Ya, Pak.
Kalau dalam hadis itu disebutkan mengatakan kahinat fas'alahu an sayyid lam tuqbalu salatu arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun lalu dia nanya tentang sesuatu, membenarkan apa yang dijawab oleh dukun, salatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Berarti kan rugi lah. Selain salat kita yang 40 malam, salat yang biasa saja belum tentu diterima, apalagi salat itu yang berbarengan dengan kedukun. Mohon maaf, salat yang kita lakukan tadi boleh jadi ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Salat yang kita lakukan tadi boleh jadi niatnya tidak lillahi ta'ala, boleh jadi tidak tumakninah, boleh jadi tidak khusyuk. Alhamdulillah kita sholat berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah yang mengaturnya imam. Kapan imam ruku, maka jamaah ikut ruku. Kapan jamaah sujud, maka disitu kapan imam sujud, maka disitulah jamaah sujud. Tapi kalau coba sendiri beda, Pak. Sehingga Nabi mengatakan dalam hadisnya, berhati-hatilah dengan pencuri di dalam sholat. Sahabat bertanya, siapa yang mencuri dalam sholat wahai Rasul? Mereka yang sholatnya terburu-buru seperti ayam mematuk makanan. Itu namanya mencuri. Itu namanya mencuri ya teman. Berhati-hati dengan masalah sholat. Tumakninah dihitung oleh Allah. Dan tumakninah itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali dilihat dari rukunya. Kalau dia sudah ruku, benar rukunya baru dia berdoa, itulah tumakninahnya. Tapi kalau badannya belum lurus, doa naik lagi, itu bukan tumakninah, karena belum masuk ke bagian sendi-sendinya. Apa ada hadisnya? Memang ada hadisnya. Idza tadala fa'tadilu bitumakninah. Kalau kamu i'tidal, maka i'tidalah dengan tumakninah. Atau nanti ada yang menyebutkan, kalau kamu udah i'tidal itu mesti tegak berdiri sampai lurus baru kemudian doa. Kalau kita mau beda Pak ya, belum apa-apa udah turun lagi Pak. Belum apa-apa udah turun lagi. Itu tidak bagian dari tumakninah dalam sholat. Sujud, tidak menikmati sujud itu dengan benar lebih baik. Ya, kehidupan yang seperti itu tidak berada. Sesungguhnya ketika kita sujud, saat itu kita sedang meminta ampun sama Allah. Berarti kalau kita buru-buru, sama saja kita tidak mau ampun sama Allah. Nah begitu pun pula iman terkait dengan masalah bersih ini. Ada yang banyak oleh orang tidak melakukannya. Sangat jarang orang yang bersih mengucapkan alhamdulillah. Silakan cik. Dan banyak orang mendengarkan bersin, udah baca alhamdulillah, tidak dijawab oleh yang dengar. Ya kamu enggak dijawab. Yang bersin tadi udah mengucap alhamdulillah. Setelahnya dia tidak lagi membahas ya dikumullah wa yusli balam. Padahal dalam Islam dianjurkan untuk saling mendoakan. Betul nggak Pak? Kemarin kita bahas salam. Salam adalah adab. Di dalamnya ada saling mendoakan. Salam tidak hanya bertemu muka, tapi ketika kita lagi sholat ikut salam. Betul Pak? Kita akhirnya juga salam. Nah ini iman. Lalu kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kana Rasulullah idza atasa wa da'a yadahu aw thawbahu
thawbahu ala famihi. Jadi atau itu Pak. Kalau juga bagaimana kalau batuk Pak? Kadang-kadang tidak menahannya, lepas begitu sehingga orang lain kena. Kenapa Nabi menahan? Maksudnya supaya ketika lendir keluar dari mulutmu atau dari hidungmu tidak mengenai orang lain, ataupun tidak mengenai badanmu sendiri. Begitupun pula ketika kita menahannya. Begitulah cara Rasul ketika batuk. Kemudian yang kelima, dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'i disebutkan menjawab tahmidnya orang yang bersin hukumnya fardu kifayah. Menjawab tahmidnya orang bersin fardu kifayah. Kemudian ada pendapat ini yang dominan katanya, yaitu seperti yang diungkapkan oleh Imam Malik dan pengikutnya, bahwa hukumnya adalah sunnah, dan juga pengikutnya Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi menjawab ucapan tahmid dari orang yang bersin tadi, hukumnya fardu kifayah. Itu sebagian daripada pengikut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i rahimahullah, pengikutnya mengatakan hukumnya sunnah. Artinya kalau iman, kalau sudah disebutkan ada yang sunnah, sudah disebutkan ada yang fardu kifayah, maka tentu ada nilai di dalamnya. Ada pahala, ada anjuran, bahkan nanti ada yang menyebutkan fardu ain, seperti kalangan Hambali sebagiannya hukumnya fardu ain menjawab orang bersin itu Pak. Kemudian yang berikutnya adalah hadis tentang masalah minum sambil berdiri. Ini adab yang ke-11. Hadis ini dari Ali bin Abi Thalib, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh kalian minum sambil berdiri, atau diartikan jangan sampai salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Yang kelima, beberapa ulama mengatakan hadis ini berkenaan dengan ada tempat untuk duduk, lalu kemudian orang itu tidak mau duduk, malah minumnya sambil berdiri. Kemudian ada juga hadis yang menyebutkan, saya melihat Rasulullah di suatu daerah itu minum sambil berdiri, sebagaimana nanti itu hadis dari Ali bin Abi Thalib. Tetapi perlu diketahui kita bahwa minum sambil berdiri itu tidak etis, tidak beradab. Justru yang beradab itu adalah minum sambil duduk. Apakah benar menurut kesehatan? Iya. Lebih bagus minum sambil duduk daripada minum sambil berdiri. Kemudian yang pertama, hadis ini perlu diketahui adalah hadis larangan sambil berdiri dalam minum. Menurut ulama mazhab Zuhri atau Daud Zuhri, hukum minum sambil berdiri itu haram. Hukum minum sambil berdiri itu haram. Itu dari kalangan Daud Zuhri. Lalu kemudian menurut jumhur ulama, larangan yang ada di dalam hadis tersebut adalah larangan yang bersifat makruh, bukan haram, atau khilaful aula. Maksudnya adalah menyelisih hadis yang lebih kuat. Karena nanti ada hadis yang lebih kuat terkait dengan
Nabi pernah minum sambil berdiri. Itu hadis yang lebih kuat, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu kemudian dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini yang diambil oleh saya dari hadis Muslim nomor 2027. Saqaitu Rasulullah min Zamzam fasyariba wa huwa qa'im. Saya pernah memberi minum air, kata Ibnu Abbas. Saya pernah memberi minum kepada Rasul air Zamzam, tapi Rasul itu minumnya sambil berdiri. Ini hadis yang lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena sanadnya itu semuanya adalah sanad yang siqah, sehingga hukum orang yang minum sambil berdiri tidak sampai kepada hukumnya haram, lebih kepada makruh. Sehingga nanti ada ulama mengatakan, mohon izin, mohon maaf, biasanya kalau di tempat pernikahan sering kursi itu cuma disediain 100, undangannya 800, jomplang Pak. Yang datang pastinya nggak bakalan makan minum sambil duduk. Bahkan kalau kita melihat ada orang yang minum berdiri, ada yang minum jongkok, ada yang makan jongkok, ada yang makan berdiri. Apakah mereka yang minum sambil berdiri disebabkan dengan adanya ketiadaan kursi itu menjadi orang berdosa? Sesungguhnya tidak. Kenapa? Itu darurat, Pak. Kaidahnya jelas. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Disebabkan keadaan darurat, sesuatu yang diharamkan itu menjadi boleh. Apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Ada, Pak. Faman turra ghairu baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Itu di surat Al-Baqarah. Ayatnya mulainya hurrimat 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uqilla bihi li ghairillah. Ada 4 yang diharamkan oleh Allah. Kalau keempat ini ada di dalam darurat, maka Allah katakan faman turra ghairu baghin wala 'adin fala isma alaihi. Kalau dia darurat, tidak berlebihan dalam memakannya, meminumnya, tidak membuat dosa padanya, maka tidak ada dosa untuknya. Allah Maha Pengampun. Nah, ini optimal. Jadi orang yang berdiri ketika darurat, kursi semuanya sudah penuh, maka boleh. Cuma ada satu syarat. Apa syaratnya? Jangan makan, Pak, sambil berdiri itu jalan-jalan. Ini kebanyakan dari kita. Kondangan, piring di tangan, sudah ada nasi sama sopnya, cuman belum dapat sate, Pak. Akhirnya sambil makan, sambil jalan ngambil. Itu yang kagak boleh, Pak. Yang berdiri saja, diam makan di situ, Pak, sampai habis. Sebagaimana kemarin sudah dibahas hadisnya. Kalau bisa piring itu tidak ada sisa nasi sedikit pun. Apa? Karena Nabi bilang yang terakhir itu boleh jadi barokahnya. Kalau kita kan makan sisanya banyak, Pak. Bahkan nanti pernah saya sampaikan juga, makanan yang paling jelek adalah makanan yang di dalamnya diundang orang kaya. Karena biasanya orang kaya kalau makan cuma dikit, Pak, syaratnya doang. Saya sering melihat kalau di tempat undangan itu makanan masih sisa. Nah, ini optimal.
Al-Quran menyatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir itu saudaranya setan. Kita mau jadi saudaranya setan. Yang kedua, sudah mubadzir, makannya sambil jalan. Nasi sambil makan, ambil lagi sono, kue begitu juga, buah begitu juga, sambil jalan. Di waktu iman, yang makan sambil jalan apa? Yang makan sambil jalan apa? Kambing apa ya? Jangan. Kita manusia harus punya adab. Kita bukan binatang. Kenapa? Lewat iman. Lihat Al-Araf ayat 179. Walaupun ayat itu nanti berkenaan dengan manusia yang hati, mata dan telinga tidak terbuka, tapi masih bisa saya ambil dalil bahwa ada manusia yang tidak menggunakan hati, mata dan telinganya, disampaikan ayat Al-Quran, disampaikan hadis Nabi. Jangan seperti binatang, malah tetap menjadi seperti binatang. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang. Ya Pak, kita bukan binatang. Kita punya adab. Kalau binatang nggak punya adab. Nah, bedakan diri kita dengan binatang. Makan, mohon maaf Pak, ada yang makan sambil jilat. Ada binatang yang makan sambil jilat Pak. Ada kan? Kucing, mohon maaf namanya anjing. Tapi jilatnya bagaimana? Beda Pak dengan kita kemarin Pak. Bukan jilat diri kan, tapi jilat tangan. Ini perbedaan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan manusia ini. Bagaimana? Ini bagaimana adab di waktu iman. Lalu kemudian ada riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Bukhari sama dari Ibnu Abbas. Anna Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'iman. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib minumnya itu sambil berdiri. Lalu ditanya, apa jawaban Ali? Wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Beliau melakukan sebagaimana kamu lihat aku melakukan ini. Jadi yang melihat Nabi itu minum berdiri bukan cuma Ibnu Abbas, tapi ada Ali bin Abi Thalib. Tapi Nabi minumnya berdiri, gak jalan-jalan, cuma minum. Selesai. Itu karena tidak ada tempat duduk. Kedua, ada yang menyebutkan Nabi ada tempat duduk, tapi tetap berdiri. Berdirinya tidak jalan-jalan. Kalau kita kan sambil jalan. Nah, bedakan itu khotimah. Lalu kemudian yang terakhir, dalam sebuah syair Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan, idza rukta tasrabu faqul tafuz li sunnati sufahi ahli Hijaz wa qad sahabu surbahu qa'iman walakinahu li bayanil jawaz. Jika engkau minum maka duduklah, niscaya engkau beruntung. Karena inilah sunnahnya orang Hijaz yang paling suci. Yang dimaksud orang Hijaz itu Nabi. Karena Arab itu disebutnya Hijaz. Meski orang-orang menyatakan benarnya beliau pernah minum sambil berdiri, tetapi itu hanya untuk menjelaskan kebolehannya. Artinya apa? Lebih utama minum sambil duduk daripada minum sambil berdiri. Itu ya terima. Sebagai penutup, Ibnu Qayyim
yang lebih sering beliau lakukan yaitu minum sambil duduk. Sehingga ulama mengatakan sunnah muakkadah, minum sambil duduk. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin dari hadirin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Kalau olahraga itu kan bawa botol minuman lagi lari atau lagi jalan. Iya. Sama. Botol minuman tidak beda jauh dengan gelas minuman. Gelas minuman tidak beda jauh dengan ember, sama saja. Jadi yang diambil itu dia minum, bukan bendanya, bukan yang dihukumi tempatnya. Yang dihukumi itu cara minum, gitu Pak. Minum itu diutamakan duduk ketimbang berdiri, walaupun berdiri itu boleh, gitu Pak. Cara minumnya bukan alat minum, bukan alat makan. Kalau untuk alat minum, mau pakai botol, mau pakai gelas, mau yang kurang dari ini, mau yang lebih dari ini, monggo, silakan Pak. Tapi cara meminum dari botol ini mestinya duduk, itu lebih utama. Kalau nggak bisa, boleh sambil berdiri, gitu. Nah, ada lagi silakan Pak. Terakhir. Nggak ada, baik. Karena belnya udah bunyi Pak. Jadi semuanya mungkin sholat isya. Baik Pak Iman, jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat kita semua yang pada malam hari ini mentadaburi hadis-hadis nabawiyah terkait dengan adab dalam keseharian kita. Dengan sedikit yang disampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan tentunya mudah-mudahan dengan sedikit mengamalkan bisa mempermudah kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.